Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a bihudah. Hadaratil muhtaramin, saudara asatidzah, para ulama, yang terhormat Ibu Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Ibu Profesor Dr. Stella, Profesor Dr. Qadri Hidayat, sahabat saya yang lama ini, Daifin Al-Mukarram Al-Azhari, Hafidhukumullah, dan narasumber dari Turki, from Iran, Sadati wa Sayyidat al-Hudur. Pesantren merupakan al-hisnul hasin di din Islam. Tanpa pesantren, Islam di Indonesia tinggal namanya saja. Tapi inti dari ajaran Islam adanya di pesantren. Suka nggak suka itu fakta, setuju nggak setuju itu fakta. Tanpa pesantren, Islam Indonesia akan seperti Islam di Timur Tengah, di Afghanistan, Libya, Somali, bahkan negara-negara yang lain. Kenapa? Karena memang barangkali ajaran di Timur Tengah lebih berkualitas, tapi tidak berhasil memberikan nilai, membangun jati diri kepribadian yang kokoh melalui pendidikan yang ada di Timur Tengah. Beda di pesantren. Memang dibanding dengan Al-Azhar, dengan Qorowiyin atau dengan universitas yang di Timur Tengah, kita lebih rendah dalam kualitas pengajaran. Tapi di kita ada nilai-nilai spiritual yang luar biasa. Pertama, semua tahulah, kesederhanaan yang terbangun melalui kiai pemangku pesantren, kemudian diberikan keteladanan oleh kiai kepada santrinya. Ini kiai yang betulan ya, ini kiai yang betulan ini. Sehingga para santri, saya di pesantren kok, tidak pernah berpikir materialistik, nggak ada. Waktu saya pesantren di Lirboyo, terus Kerapiak Jogja, tidak pernah terbayang nanti akan jadi apa. Gajinya berapa? Golongan apa? Golongan gaji gitu ya? Gak pernah tuh, gak pernah. Ya pokoknya ngaji, menghafal alfiyah, paham Fathul Mu'in, gak pernah terbayang mau jadi apa. Gak pernah. Satu. Yang kedua, nilai keikhlasan, ketulusan yang diberi contoh oleh kiainya. Tidak pernah berpikir target-target duniawi, materi, apalagi jabatan. Nanti kamu kalau selesai dari sini golongan 2, jabatannya ini, nggak ada itu. Ini sangat luar biasa sebenarnya. Kemandirian. Maka modal paling utama yang didapat dari pesantren adalah pertama, as-sarawatil ijtimaiyah. Kita memiliki social capital yang sangat luar biasa, yang tidak dimiliki oleh kelompok lain. Hanya kita belum mampu memanage. Bayangkan kalau pesantren santrinya
100 saja. Itu nanti akan mengajak orang tuanya, ayah ibunya mengikuti atau makmum mengikuti pada kiai anaknya itu. Ayah saya, ibu saya kiblatnya Lirboyo. Belum lagi saya punya mertua, ayah ibu dan istri. Sudah berapa itu? 300 tambah 300, 600 sudah. Belum kakak, adik, paman dan seterusnya. Satu kursi lah ya. Akan Jadi satu kursi lah ya. Iya. Karena saya santri Lirboyo, maka ayah saya, ibu saya, mertua saya hormat pada Lirboyo. Padahal kenal aja enggak. Misalkan, kenal saja enggak. Itu merupakan social capital yang sangat luar biasa. Hanya kita sayang belum mampu mengkapitalisasinya, memanagenya. Walaupun Lirboyo sudah ada himasal, masih belum berperan seperti target yang kita inginkan Kiai Kafabih Nyun Sewu. Baru sekedar ada komunikasi, belum merupakan kelompok yang punya agenda tertentu itu. Dan ini mubadir. Mari kita belajar memanage kekayaan sosial kita ini. Yang kedua, at-tharawatil thaqafiyah wal hadariyah, culture capital yang luar biasa. Di pesantren ada ta'lim, transfer of knowledge ya. Ada pengajaran, keilmuan, berlomba. Saya dari Cirebon, jangan kalah dengan santri yang dari Semarang, jangan kalah santri dari Kediri, gitu ada rasa semangat gitu. Luar biasa. Yang dari Semarang begitu, jangan kalah dengan yang dari Cirebon. Dalam mendalami, memahami ilmu yang ada. Dan jangan dikira di pesantren tidak ada sebuah teori yang sampai sekarang masih relevan. Maqulatul Asyarah, kategori 10. Dalam 2 bait Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Zaidut Tawilul Abyadu ibnu Maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi saifun lawahu faltawa fahadhihi maqulatun ashrun sawa. Kayaknya gini ngajarnya. Zaidun utawi Zaid iku atau wong dhuwur, Ibnu Malik anake Man Malik. Al abyadu kulite putih, Ibnu Malik anake Pak Malik. Fi bait jero omahe bil amsi wingi kana mutaki tetongkrong biadin tangane saifun nyekel golok lawahum bengkok akan sopo Zaid ing golok faltawa moko dadi bengkok opo golok. Gak paham itu, gak paham. Ini kayaknya kurang paham nih, yang ngajar ini. Setelah saya paham, ini muqaddimah cara berpikir agar kita objektif. Zaidun esensi, at-tawilu quantity, al-abyadu quality, Ibnu Malik relasi, fi baitihi price, bil amsi time, kana muttaqi posisi, biadi saifun to have, lawahu aksi, faltawa reaksi. Itu ada di pesantren. Iya. Hanya saya kadang kayaknya kurang mendalam. Ya luar biasa. Belum lagi dalam kitab Fathul Mu'in, saya masih ingat, masih hafal masih. Faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u dharri ma'sumin musliman kana aw ghairu muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamani dawa'i wa ujrati tamrid. Pasal ini menjelaskan jihad fardu kifayah minimal sekali dalam 1 tahun. Pertama jihad adalah itsbatu wujudillah,
iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan karat aw aqliyah litsbati wujudis shani'. Bagaimana membangun masyarakat yang beriman? Beriman dengan berdasarkan argumentasi tekstual dan rasional. Maka di pesantren diperdalam ilmu kalam yang sangat luas. Perdebatan ilmu kalam, skolastik, dialektik skolastik yang sangat mendalam. Bahkan bila perlu dibandingkan antara Asy'ari, Mu'tazilah, Syiah dan seterusnya. Kemudian disingkat saja ini kalau rinci 2 tahun ngomong ini. Mahal ya. Kemudian jihad adalah iqamatu syariatillah. Ya, kita berjuang mengamalkan syariat, berupaya agar masyarakat menjalankan syariat Islam. Yang ketiga, wal qitalu fi sabilillah. Bila perlu kita perang. Ketika Kiai Hasyim Asy'ari menghadapi kedatangan nikah, keluarlah resolusi jihad tanggal 22 Oktober 1945. Itulah dalam rangka menegakkan, membela kebenaran hak kita. Maka Kiai Hasyim Asy'ari dalam fatwanya membela tanah air fardu ain. Man mata li ajli watanihi mata syahidan. Barang siapa mati demi tanah airnya syahid. Dan barang siapa berkhianat terhadap tanah airnya halal darahnya. Walaupun gak kafir. Kiai Hasyim gak pernah ngafirkan orang, gak kayak Wahabi gak. Tapi boleh dibunuh. Kalau ada orang berkhianat pada negara, pada tanah airnya, boleh dibunuh. Tapi gak kafir. Soal kafir itu urusan Tuhan lah. Kemudian, nih Fathul Mu'in yang paling menarik. Wadaf'u dharari ma'sumin. Memberi perlindungan. Jadi kalau kiai maknanya gini, lan nolak kemlaratannya wong kang direksa. Iki apa tuh? Memberi perlindungan kepada warga masyarakat yang baik-baik. Musliman kana aw ghair muslim. Warga masyarakat yang baik-baik, bukan pelaku kejahatan kriminal, muslim atau non muslim, harus diberi perlindungan dengan bil it'ami, kecukupan pangan, wal iskani, wal iksai dan pakaian, sandang, wal iskani dan papan, wa thamanid dawa'i dan obat-obatan, wa tamrid, biaya kesehatan, BPJS. Itu. Ini semuanya jihad. Jadi Fathul Mu'in, kitab kuning yang bacanya sulit itu, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malebari dari Provinsi Kerala, India Barat, sudah menegaskan bahwa betapa Islam harus ditampakkan sebagai konsep membangun masyarakat yang bertakwa, beriman, cukup sandang pangan dan papan, sejahtera, sehat dan cerdas. Ini luar biasa. Artinya apa? Islam bukan hanya akidah, Islam bukan hanya syariah, tapi Islam juga dinul ilmi wa thaqafah, dinul adab wal hadarah, dinul tamaddun wal insaniyah. Nabi Muhammad membangun masyarakat Madinah, masyarakat yang beragama, bertakwa, beribadah, sejahtera, cerdas, sehat, sadar aturan, berbudaya. Itu namanya mutamaddin. Maka Nabi Muhammad tidak pernah mendeklarkan negara Islam, tidak pernah proklamirkan negara Arab, tapi negara Madinah, mutamaddin, madani, yang berhasil membangun thaqafah dan hadarah. Thaqafah, culture, scientific, hadarah, welfare, kesejahteraan dan kesehatan. Nah, kemudian itu thaqafah kita, takolid kita, tradisi kita. Yang saya Pak Komar, kita punya tradisi, harus dipertahankan. Coba kalau kita mau hadiah Fatihah, kita ganti bahasa Indonesia, saya kira kita nggak puas. Mari bersama-sama kita baca Al-Fatihah. Yang pahalanya kita hadiahkan kepada Rasulullah dan para sahabatnya, juga para aulia dan para ulama dan semua bapak-bapak kita, guru-guru kita. Dan puas nggak? Puas nggak itu? Nggak puas. Maunya ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal artinya bodoh aja pada artinya tuh. Wal ayat sabrikir wa tabi'il insan wal auliya ilah min masyariqil ardil magharibiha barriha wa bahriha jibal. Baru enggak ngerti itu apa, baru
Dan masyarakat marem itu. Begitu pula muji-muji Nabi Muhammad. Silakan. Ada orang memuji Nabi Muhammad berlembar-lembar, berhalaman-halaman, menggunakan bahasa Indonesia. Kayaknya nggak akan puas. Tapi kalau pakai Barzanji, ya Allah. Padahal isinya sama. Misalkan isinya sama. Nabi Muhammad adalah seorang Nabi teladan, lahir di Mekah, bapaknya Abdullah, ibunya Aminah. Ayo bahasa Indonesia. Gak puas kan? Tapi kalau pakai Barzanji, Allah walamma arada izhar haqqat Muhammadiyah. Udah Allah. Itu harus dipertahankan. Ini merupakan culture capital. Kemudian kita punya simbolik capital. Penting. Nyun sewu, Pak Komar, nyun sewu. Kita punya simbol banyak. Kopiah. Nyun sewu nih. Pak Komar gak banyak kopiah nih. Kopiah, sarung, bedug. Apa menjamin sholat khusyuk kalau pakai kopiah? Enggak. Apa kalau pakai sarung sholatnya pasti khusyuk? Kalau nggak pakai celana, kalau pakai celana nggak khusyuk? Enggak. Tapi itulah simbol. Kita pertahankan. Banyak. Silaturahim, min aidin wa faizin. Dikira minta maaf. Di Arab sana nggak ada itu hal bihalal. Min aidin wa faizin mendoakan, saling mendoakan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang kembali ke fitrah dan menang melawan hawa nafsu. Dah di kita, mohon maaf dari batin ya. Oh jadi aidin mohon maaf, al faizin sama-sama itu artinya. Enggak apa-apa. Itu salah tapi enggak apa-apa. Itu baik itu. Aidin, wal faizin artinya mohon maaf ya. Lahir batin sama-sama. Hanya di Nusantara yang ada itu. Di Arab tidak ada. Itu merupakan simbol-simbol kita. Hormat pada kiai, hormat pada ulama. Ya hormat pada Pak Alwi juga lah. yang alim. Itu simbol kita. Walhasil kita kaya dengan simbolik kapital yang harus kita pertahankan. Nah, tinggal bagaimana kita membangun at-tharwatil maliyah. Nah, itu kapital finansial. Ini yang kita ketinggalan. Kita akui. Karena apa? Karena guru-guru kita nggak ngajari gitu. Kiai Mahrus, Kiai Ali Maksum Krapia, Kiai Mahrus Lirboyo nggak ngajari cari duit, nggak ngajari bagaimana membangun ekonomi. Yaitu barangkali dianggap kekurangan. Ayo kita sempurnakan. Begitu pula at-tharwatis sia-sia. Kita nggak dikarir untuk menjadi pemain politik. Oleh politik zaman sekarang. Kalau nggak bohong bukan politik kalau sekarang. Nggak diajarin nggak. Yang diajari tiap hari la yaskhar qaumin asa yakunu khairam minhum. Jangan menghina, jangan meremehkan orang lain. La tajassasu wa la tabghadu ba'dha. Ojo ngerasani, ojo ghibah, ojo ngintip-ngintip kesalahan orang lain. Politik nggak bisa itu kalau nggak gitu. Elanya tuh la zaidah nanti kalau di politik itu. Malah harus ngintip, harus mencari kelemahan kesalahan lawan. Elanya zaidah. Itu kalau politik sekarang. Nah, ke depan sedikit saya di era digital ini dengan kemajuan teknologi yang dibarengi dengan peningkatan kesadaran ekologis masyarakat telah membawa transformasi besar dalam cara beragama sekaligus membawa perubahan gaya hidup warga dunia. Ini dengan adanya medsos, AI lah, tantangan yang sangat luar biasa. Ini sebenarnya pemerintah harus mengeluarkan undang-undang bagaimana AI bisa dikendalikan. Itu merupakan sumber fitnah. Sedang dirancang ya. Kalau Bapak lihat ada saya, suaranya persis, geraknya bibir saya itu pas, isinya iklan obat kuat. Kalau saya cari, saya tuntut ya capek, biarin. Persis. Dan coba pemerintah ya sedang digodok Bu ya. Tidak boleh dibiarkan Bu. Ini akibatnya sangat besar dampaknya AI ini. Begitu pula medsos.
yang menyebarkan hoax, fitnah, adu domba. Quran sudah mengantisipasi 15 abad yang lalu. Wala tuti' kulla hallafim mahin, hammazim masya'im binamim, manna'in lil khairi mu'tadin athim, utullim ba'da dzalika zanim. Jangan kamu dengarkan orang menyebarkan berita bohong, kesana kemari adu domba. Itu akan menghalangi kebaikan, bahkan menjerumus ke athim, dosa besar. Walhasil Quran sudah mengantisipasi, nanti akan datang, akan ada medsos, YouTube, Google, WhatsApp, SMS, yang semuanya adalah manna'in lil khairi mu'tadin athim, mencegah kebaikan bahkan ke banyak negatifnya, dan athim bahkan menjerumus kepada dosa besar. Kemudian disingkat-singkat saja, teknologi digital sudah menjadi penyakit ketakutan ketinggalan hal-hal baru di internet atau di sosmed. Anak-anak muda kita ini kalau belum paham sosmed merasa ketinggalan, sehingga tiap hari harus pegang HP terus. Termasuk yang tuanya juga, bukan hanya anak, yang tuanya juga. Takut ketinggalan. Ini penyakit. Takut ketinggalan kalau tidak buka HP, kalau tidak ikuti berita melalui TikTok, melalui Instagram, merasa ketinggalan kan? Ini bukan anak muda, yang tuanya juga ini, kiai-kiainya juga, gus-gusnya juga lah. Itu tantangan kita semuanya. Semua disibukkan dengan teknologi yang ada di genggaman tangannya. Nah, selaras dengan realitas tersebut, sudah seharusnya perlu dilakukan transformasi besar dalam mendidik generasi bangsa agar lebih produktif, lebih arif terhadap teknologi, lebih peduli lingkungan, serta agar menjadi lebih kompetitif, lebih unggul dari maslahat di masa yang akan datang. Dulu para ulama juga mengambil peradaban dari luar, tapi tidak terpengaruh, tidak mengganggu akhlak dan moralnya. Kubah, dari mana itu Kubah? Dari Arab? Bukan. Bangunan Kubah itu dari Romawi, dari gereja lah, atau istana, atau rumah-rumah besar. Kubah diambil untuk masjid, agar baris sholatnya tidak putus oleh tiang. Dari barat itu Kubah itu. Menara, dari mana menara? Dari Majusi, Zoroaster. Mana orang Arab melihat ketika masuk Persia ada bangunan tinggi. Apa ini? Dilihat di atas ada api, apinya disembah. Oh, manaroh, tempatnya api. Lestarikan. Manaroh dilestarikan untuk simbol masjid. Apinya dibuang, namanya tetap manaroh. Tempatnya api, manaroh itu mananya. Jadi mengambil peradaban dari luar, tapi tetap mempunyai prinsip yang tidak bisa tergoyahkan. Muawiyah sakit. Arab gak ada dokter, belum ada dokter Arab. Maka dokternya seorang beragama ortodok, Kristen ortodok, namanya Sarjius. Begitu pula Abu Ja'far al-Mansur, Khalifah Abbasiyah, sakit. Dokter pribadinya namanya Jirjis bin Bukhtiasho, orang Zoroaster, orang Majusi. Terbuka. Tapi kita tidak terpengaruh oleh teologi mereka atau budaya mereka. Yang baik kita ambil, yang tidak baik jangan kita ambil. Itu dulu itu. Yang mengajari ilmu kalam pertama kali itu adalah Yahya ad-Dimashqi atau John Damaskus, yang diajari orang Islam. Jenis, fasol, nau, arad, yang ngajari orang Kristen ortodok, agamanya ortodok. Yahya ad-Dimashqi atau John Damaskus. Sehingga akhirnya orang Islam mengerti ilmu kalam. Guru pertamanya ada orang Kristen. Luar biasa. Walhasil itulah tantangan di depan mata kita. Mari pesantren melek teknologi, sadar tantangan. Malam ya'rifis syarr waqa'a fi. Barang siapa tidak tahu tentang kejahatan akan terjerumus pada kejahatan itu. Kita harus tahu. Man ra'a minkum mungkaron, kan gitu ya.
falyughayyir biyadi. Ro'a dulu. Melihat mungkar baru falyughayyir biyadi. Lalu enggak ro'a, kalau enggak ro'a mana mungkin falyughayyir. Ya ro'a dulu. Oh tahu ini mungkar, oh ini salah, oh ini bahaya, oh ini dampaknya negatif. Ro'a dulu, paham dulu baru falyughayyir. Nah kalau ro'a aja enggak, mana mungkin falyughayyir. Ro'a aja enggak ngerti. Oleh karena itu itulah barangkali habis waktunya. Iya, nanti peserta banyak bertanya Bu ya. Makasih. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Buya Said Akil Siraj.